Ini adalah karya Fasung Pangbarani judulnya, dari Fajar Sahante. Ini adalah karya dengan visual seekor ikan bawah laut. Visualnya sangat menarik. Ia menggunakan teknik akrilik di atas kanvas dengan sedikit tambahan teknik palet. Dominan dengan latar biru dan kemudian objek yang didominasi oleh warna putih, abu-abu, dan sedikit kecoklatan. Karya kedua dari Fajar Sahante berjudul Petarung. Kembali dengan medium akrilik di atas kanvas, menggambarkan figur banteng, hewan yang sangat kuat dan menjadi simbol bagi kekuatan, keberanian. Dominan berwarna merah dan sedikit orange dan latar putih. Kemudian objeknya sendiri banteng kelabu dengan berkas sinar pencahayaan dari sebelah kanan dengan biasan warna putih. Dari Fajar Sahante berjudul Agape. Berbeda dengan dua karya sebelumnya, karya ini justru menampilkan gaya abstrak, tidak realistik seperti yang ditampilkan di dua karya sebelumnya. Dominan berwarna hitam, kelabu, dan putih. Karyanya sangat cantik. Ini kita ke Gustav Rambing. Gustav Rambing adalah perupa senior yang merupakan seorang pensiunan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Kando, Prof. Kando Malaya, yang menghadirkan karya berjudul Kabasaran dengan media cat minyak di atas kanvas, dibuat di tahun 2020. Ini visualnya, visual seorang penari Kabasaran dewasa dengan balutan pakaian adat Minahasa Kabasaran yang dominan merah, kemudian topi dengan bulu-bulu burung dan tengkorak monyet. Ya, ini dia Gustav Rambing, dibuat tahun 2020. Karya selanjutnya dari Gustav Rambing dengan judul Morning, berukuran 70 x 40 cm. Sebenarnya lebih 70 x 120 seharusnya. Ini adalah karya dengan gaya landscape, pemandangan di sebuah gunung, kemudian ada sungai yang cantik. Ia menggunakan teknik cat minyak. Ketiga dari hand gantung, dari Gustav Rambing adalah potret hand gantung. Ini karyanya, sebuah karya potret menggunakan cat minyak di atas plastik, sejenis plastik. Tampak hand gantung sementara melukis. Yang perlu kita ketahui, hand gantung adalah perupa nasional, perupa Indonesia, seangkatan dengan Afandi dan Basuki Abdullah, yang juga pernah menjadi pelukis istana yang kemudian diangkat menjadi gubernur DKI. Namun beliau kemudian tidak lama kemudian diberhentikan karena keterlibatannya, diduga dia terlibat pada aksi G30S PKI, sekalipun sampai sekarang itu tidak pernah terbukti. Dari perupa senior John Samuel dengan judul I Love You, berukuran 95 x 120 cm, yang menggunakan media akrilik di atas kanvas.
Kita lihat John sudah keluar dari abstrak dan mengeksplorasi teknik pointillistik yang digabung dengan tekstur dan figur-figur ikan. Kenapa figur ikan? Karena John adalah anak pulau yang banyak merekam segala sesuatu yang terjadi di laut. Berikut dari John Samuel adalah bercumbu dengan ukuran 75 x 95 cm. Kembali dengan teknik pointillistik menggunakan akrilik di atas kanvas. Objek yang dia ketengahkan juga adalah objek ikan. Cantik karyanya. John Samuel berjudul Pada Mulanya, berukuran 95 x 120 cm. Kembali dengan teknik pointillistik, yakni karya yang menggunakan media akrilik di atas kanvas dengan objek perempuan dan juga apel. Pada mulanya mengingatkan kita pada kisah Adam dan Hawa, dan ini adalah karyanya. Selanjutnya kita menuju Berti Sulangi. Berti adalah perupa senior Sulawesi Utara dengan karya pertamanya berjudul Kimeter, berukuran 62 x 78 cm, dan karya ini ternyata sudah berusia hampir sudah 31 tahun karena dibuat tahun 1991. Karya ini cat minyak di atas kanvas dengan objek dua sapi yang menarik pedati, dan pedatinya berisi kelapa. Dan latar di belakangnya adalah Gunung Lokon, gunung yang ada di dekat kota Tomohon, tempat asal dari Berti. Karya kedua dari Berti Sulangi berjudul Ungu, berukuran 100 x 90 cm. Kembali adalah cat minyak di atas kanvas, menampilkan objek bunga anggrek berwarna ungu di sebuah batang kayu. Cantik karyanya. Kita menuju Maria Budiatmi. Maria Budiatmi adalah perupa yang juga mantan dosen dari jurusan seni rupa Unima yang menghadirkan karya Everlasting Peace dengan ukuran 90 x 70 cm, dibuat di kanvas akrilik di atas kanvas. Dibuat tahun 2022. Karya ini memperlihatkan seorang ibu dengan anaknya. Karya bercorak dekoratif, dipenuhi dengan ornamen dan totolan pointillistik, sangat cantik, tergarap. Garis-garis pun tergarap dengan sangat telaten. Ini dia, Maria Budiatmi. Lanjut ke karya berikut dari perupa senior Maria Budiatmi dengan judul Cinta Tak Bertepi. Karya ini adalah karya yang dibuat di akrilik, dengan akrilik di atas kanvas, memperlihatkan dua orang perempuan yang sedang mencium kain. Karya ini dibuat tahun 2021. Karyanya lumayan detil dengan menggunakan efek pointillis. Ya, ini dia. Tiga dari perupa senior Maria Budiatmi berjudul Kebebasan Kabasaran, juga akrilik di atas kanvas berukuran 1 x 1 meter. Figurnya adalah seorang penari kabasaran yang menggunakan masker berwarna merah putih. Karya ini digarap dengan gaya ekspresionistik. Warnanya sangat keren. Karya pertama dari perupa Ardes Pratama berjudul Perjalanan. Karya ini adalah
karya berukuran 100 x 150 cm dengan gaya naivistik. Ardes adalah perupa lulusan ISI Yogyakarta, jurusan Desain Komunikasi Visual. Ke karya Alvin Tinangon, perupa senior Sulawesi Utara yang juga dosen arsitektur di Fakultas Teknik Universitas Samratulangi. Karyanya adalah sebuah gabungan teknik atau mixed media menggunakan kawat ram, cat, dan sejumlah bahan lainnya. Warnanya sangat menarik, kuat. Ya. Bingo 1 adalah karya pertama Jaya Masloman berukuran 110 x 130 cm. Karya ini menggunakan akrilik di atas kanvas, dan Jaya Masloman adalah perupa senior Sulawesi Utara. Dia telah merambah berbagai teknik, mulai dari realistik, naturalistik, dan yang terakhir ia mencoba bereksplorasi, dan sudah dalam waktu lama ini sudah menghasilkan lebih dari 500 karya bergaya abstrak. Selanjutnya karya saya sendiri dengan judul Pejuang Cinta berukuran 55 x 136 cm. Karya ini adalah akrilik di atas kayu triplex. Saya mengambil figur seorang pejuang dengan menggunakan ornamen berwarna-warni pada tubuhnya. Judulnya adalah Pejuang Cinta. Dari Jaya Masloman berjudul Bingo 2 berukuran 110 x 130 cm. Juga karya bercorak abstrak dengan teknik akrilik di atas kanvas. Warnanya sangat apik, sangat menarik, dan ada kesan liar dalam penggarapannya. Selanjutnya milik saya sendiri berjudul Mangsa Lesat berukuran 64 x 200 cm. Tekniknya mixed media, yakni drawing dan juga pensil, teknik drawing dengan menggunakan pensil, ballpoint, kemudian spidol dan juga pensil warna di atas papan triplex. Karya ini menceritakan tentang kondisi Pulau Sange, pulau kami, yang saat ini terancam oleh kehadiran tambang. Berikut dari Jaya Masloman berjudul Bingo 3 berukuran 110 x 130 cm seperti ini. Tetap liar gaya karyanya dengan warna-warna yang sangat kuat, abstrak akrilik di atas kanvas. Karya ketiga milik saya dengan judul Berbeda-beda Asal Senyum berukuran 27 x 120 cm mixed media, yakni akrilik di atas papan kayu. Walaupun berbeda, asal kita tetap bisa menikmati suasana, menikmati hidup kita masing-masing. 4 dari Jaya Masloman berjudul Bingo 4 berukuran juga 110 x 130 cm, dibuat tahun 2022. Juga tetap dengan teknik akrilik di atas kanvas. Karya yang bercorak abstrak, dan ini merupakan salah satu karya favorit saya di pameran kali ini. Yang menggunakan berbagai teknik selain teknik blowbor atau melemparkan cat di atas permukaan kanvas, juga yang menggunakan tekstur dalam karyanya. Teksturnya sangat menarik.
Karya kedua dari Alvin Tinangon berjudul Bendi Baujang, akrilik di atas kanvas berukuran 60 x 70 cm. Karya ini diproduksi tahun 2020. Karyanya sangat cantik. Ini juga merupakan karya favorit saya. Warnanya sangat menawan dengan teknik impresif. Ya. Alvin Tinangon dipakai karya Ferdi Padang berupa senior dengan karyanya berjudul Tak Terkalahkan, berukuran 100 x 167 cm, mixed media. Ya, ini dia. Sebenarnya cat minyak. Seekor banteng dikerubuti oleh 2 ekor singa. Ferdi Padang adalah perupa yang memang sejak awalnya menggunakan dalam gaya berkaryanya adalah bergaya naturalistik, realistik, naturalistik. Warnanya keren. Ini adalah karya kedua dari Ferdi Padang berjudul Unity of Heart, Mapalus, Kesatuan Hati, berukuran 130 x 130 cm. Ferdi menggabungkan 2 gaya berkarya yang sangat kontras, yakni realistik dengan dekoratif, tapi ia mampu menghadirkannya dengan api. Lanjut ke karya Jeffrey Watimena dengan judul High Heel, berukuran 70 x 75 cm. Ya, ini karyanya dengan objek kaki perempuan dengan menggunakan high heel, di depan seekor kucing, latarnya berwarna biru. Ini dia karya dari Jeffrey Watimena. Karya kedua Jeffrey Watimena dengan judul Merengkuh Langit, berukuran 65 x 90 cm, cat minyak di atas kanvas. Karya ini dibuat tahun 2022. Jeffrey mulai melanglang lagi dari gayanya, mencoba mengeksplorasi teknik ini. Keren. Karya ketiga dari Jeffrey Watimena berjudul Wajahku, berukuran 65 x 85 cm. Karya ini lumayan kaya dengan teknik dan garapan. Ia menghadirkan tekstur seperti yang Anda lihat. Teknik pointillis dan juga garis bercorak. Warnanya pun sangat kaya. Ya, ini dia Jeffrey Watimena. Pada karya pertama perupa senior Jamie Tomuka berjudul Hipokrit, berukuran 45 x 65 cm. Jamie Tomuka adalah seorang dokter forensik di Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi. Ia juga adalah seniman, selain perupa juga seorang musisi, dan juga merupakan pembuat alat-alat musik. Ini karya lama tapi dipamerkan kembali oleh Jamie Tomuka. Selanjutnya karya kedua dari Jamie Tomuka berjudul Mawar, berukuran 50 x 80 cm. Ini dia karyanya. Karya ini dibuat tahun 99. Sudah lumayan lama, tapi ia kembali memamerkannya di kesempatan kali ini. Karya pertama Fritz Kondues, berupa lulusan Fakultas Seni Rupa, maksud kami jurusan Seni Rupa IKIP Negeri Manado, dengan judul Manusiawi. Karya ini berukuran 60 x 80 cm, menggunakan teknik mixed media, akrilik, dan juga berbagai tempelan atau kolase ia gunakan.
Fritz Konduwes adalah teman seangkatan saya di jurusan seni rupa IKIP Manado pada tahun 96. Karya kedua Fritz Konduwes dengan judul New Normal berukuran 65 x 85 cm, mix media, akrilik dan juga tinta ia gunakan di atas kanvas. Karya ketiga Fritz Konduwes berjudul Doktrinasi Asa ukuran 40 x 60 cm. Juga mixed media, ada kolase dan juga akrilik ia gunakan. Pakai karya keempat Fritz Konduwes dengan judul Menggelitik Purba berukuran 75 x 85 cm. Juga mixed media dengan objek seorang yang sedang mengorek-ngorek seekor ikan purba, koleakan, yang merupakan ikan khas Sulawesi Utara atau Manado. Karya pertama Melki Runtuh berjudul Tatapan Liar berukuran 100 x 100 cm. Karya ini dengan teknik cat minyak di atas kanvas, media cat minyak di atas kanvas dengan teknik ekspresionistik. Melki Runtuh adalah jebolan ataupun lulusan dari IKIP atau NIMA, jurusan seni rupa. Ya, dalam beberapa waktu pernah tinggal di Jakarta dan bergabung dengan sejumlah seniman Jakarta dan melakukan berbagai pameran di sana. Karya kedua Melki Runtuh berjudul Decade berukuran 120 x 120 cm, lumayan besar. Dia karyanya juga dengan teknik ekspresionistik, digarap tahun 2022. Tekniknya juga cat minyak di atas kanvas medianya. Pada karya terakhir pada pameran ini dari Ardes Pratama. Ini karya kedua Ardes berjudul Family Time berukuran 130 x 160 cm, lumayan besar, dengan gaya naivistik dan juga penggarapan yang lumayan kaya, warna-warnanya cemerlang. Ya, ini dia. Ardes saat ini tinggal di Tomohon bersama istri dan anak-anaknya, dan sekarang sudah menjadi pengajar di SMK 3 Tondano sebagai pengajar seni rupa.